got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Diputra dengan NIM 222023862201 kelas ALKSA, Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai kebijakan fiskal dan moneter, mazhab mainstream, analisis ISLM dalam perspektif Islam, serta pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam. Adapun materi pertama yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah penyesuaian dalam pendapatan dan pengeluaran pemerintah untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik dan laju pembangunan ekonomi yang dikehendaki, yang umumnya ditetapkan dalam rencana pembangunan menurut Wayan Sudirman tahun 2011. Kebijakan fiskal juga adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Adapun jenis kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal terbagi menjadi dua jenis, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif adalah peningkatan belanja pemerintah atau penurunan pajak yang dirancang untuk meningkatkan permintaan agregat di dalam sebuah perekonomian. Sedangkan kebijakan fiskal kontraktif adalah pengurangan belanja pemerintah dan peningkatan pajak yang dirancang untuk menurunkan permintaan agregat dalam perekonomian. Adapun tujuan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pendapatan. Menurut Adi Warman tahun 2008, tujuan kebijakan fiskal antara lain: 1. Meningkatkan investasi, 2. Meningkatkan kesempatan kerja, 3. Mengurangi inflasi, dan meningkatkan pendapatan. Adapun kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi dengan menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi, kebijakan moneter juga diatur oleh bank sentral. Adapun jenis kebijakan moneter. Kebijakan moneter terbagi menjadi dua jenis, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Selanjutnya kita ke mazhab mainstream. Mazhab mainstream ini adalah suatu mazhab yang memiliki pandangan terhadap perbedaan utama antara ilmu ekonomi konvensional dengan ilmu ekonomi Islam. Mazhab ini setuju bahwa masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas yang dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas. Misalnya bahwa total permintaan dan penawaran beras di seluruh dunia berada pada titik equilibrium. Namun, jika kita berbicara pada tempat dan waktu tertentu, maka mungkin terjadi kelangkaan sumber daya. Bahkan ini yang sering terjadi. Suplai beras di Ethiopia dan Bangladesh, misalnya, tentu lebih langka dibandingkan dengan Thailand. Jadi, keterbatasan sumber daya memang ada dan diakui pula oleh Islam. Dalil yang dipakai adalah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 155, dan sesungguhnya akan kami uji kamu dengan sedikit takutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Kelangkaan sumber dayalah yang menjadi penyebab munculnya masalah ekonomi ini. Bila demikian, maka akan ada pertanyaan, di manakah letak perbedaan mazhab mainstream ini dengan ekonomi konvensional? Nah, perbedaannya itu terletak dalam cara menyelesaikan masalah tersebut. Dalam ekonomi konvensional, pilihan dan penentuan skala prioritas dilakukan berdasarkan selera pribadi masing-masing. Manusia boleh mempertimbangkan tuntutan agama, boleh juga mengabaikannya. Hal demikian dalam bahasa Al-Quran disebut pilihan dilakukan dengan mempertaruhkan hawa nafsunya. Tetapi dalam ekonomi Islam, keputusan pilihan ini tidak dapat dilakukan semaunya saja. Perilaku manusia dalam setiap aspek kehidupannya termasuk ekonomi selalu dipandu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Al-Quran dan Al-Sunnah. Di antara tokoh mazhab ini adalah M. Umar Chapra yang mengatakan bahwa usaha mengembangkan ekonomi Islam bukan berarti memusnahkan semua hasil analisis yang baik dan sangat berharga yang telah tercapai oleh ekonomi konvensional selama lebih dari 100 tahun terakhir. Selanjutnya kita ke materi analisis ISLM dalam perspektif Islam. Konsep dasar analisis ISLM
Model ISLM memadukan ide-ide aliran pemikiran klasik dengan Keynes, sering disebut sebagai sintesis klasik Keynesian atau sintesis neoklasik Keynesian. Teori klasik yang digunakan adalah keyakinan bahwa pasar akan dapat mencapai kondisi keseimbangan atau market equilibrium. Teori Keynes yang digunakan adalah fungsi uang sebagai alat transaksi dan spekulasi. Jadi dalam analisis ISLM, uang tidaklah netral dan seperti pandangan klasik dan pasar akan tetap mampu mencapai keseimbangan. Prinsip umumnya, keseimbangan umum ekonomi akan tercapai jika pasar barang jasa dan pasar uang modal secara simultan berada dalam keseimbangan atau I sama dengan S dan L sama dengan M. Secara grafis, hal ini terjadi ketika kurva IS berpotongan dengan kurva LM dalam kurung IS sama dengan LM. Konsep dasar analisis IS. Keseimbangan pasar barang jasa tercapai jika penawaran barang dan jasa telah sama dengan permintaannya. Tingkat tabungan yang mewakili sisi AS telah sama dengan investasi yang mewakili sisi AD. Sedangkan konsep dasar analisis LM adalah keseimbangan pasar uang modal tercapai jika permintaan uang telah sama dengan penawaran uang. Nah, selanjutnya ke materi pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam. Ekonomi pembangunan Islam adalah cabang ilmu ekonomi Islam yang khusus mempelajari masalah-masalah pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang berdasarkan pada ajaran Islam menurut wahyu ilaiha. Pembangunan ekonomi itu sendiri merupakan suatu proses atau perubahan yang terus-menerus dan usaha suatu negara untuk memperbesar atau meningkatkan pendapatan per kapita. Jadi, pembangunan ekonomi Islam diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Adapun prinsip-prinsip operasional ekonomi pembangunan Islam. Pertama, pembentukan Baitul Mal. Kedua, penarikan SIS dan wakaf. Yang ketiga, pengaturan yang jelas akan tanggung jawab pemenuhan kebutuhan ekonomi. Yang keempat, adanya ketegasan dalam setiap bentuk transaksi. Yang kelima, pengaturan terhadap pemilihan barang-barang ekonomis. Dan yang terakhir adalah pelarangan terhadap sistem riba. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila ada kesalahan dalam penyebutan kata, mohon dimaafkan. Dan terima kasih untuk yang sudah menonton. Saya selaku pemateri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.